juga dengan ilmu. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu, ya. Nah, untuk belajar. Ya. Makanya diwajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, wajib menuntut ilmu, fardu ain menuntut ilmu. Ya. Hidupkan lampunya. Nah, tetapi pada praktiknya kita lebih condong banyak bermain daripada banyak menuntut ilmu. Ini pada praktiknya. Nah, makanya karena sudah ada kesepakatan SMP sama SMK itu wajib belajar dan berbuka, nanti akan di absen, ya. Itu. Dan bukan urusannya kepala sekolah lagi, ya, tapi urusannya bapak nanti itu. Yang rajin dapat pahala, dapat THR. Yang tidak rajin dapat hukuman, dapat denda. Ya. Nah, pilih aja kalian mau milih yang mana. Rajin dapat pahala dari Allah, dapat THR nanti. Kalau yang tidak rajin, ya dapat hukuman, dapat denda. Ya. Yang tidak bayar denda, tidak ikut ujian bagi yang kelas 3. Kalau yang bagi kelas 1 dan kelas 2, itu tidak ikut semester. Ya pilih saja. Orang kita cuma minta 1 bulan, itu pun bukan 1 bulan, cuma 20 hari kalian belajar. Nggak lebih 20 hari. Kalau 20 hari kalian tidak bisa konsen, apalagi di waktu-waktu yang lain, ya. Nah, itu nanti urusannya sama bapak itu, ya. Capek ngelihat generasi muda banyak main. Boleh bermain, nggak ada kita larang kalian bermain. Cuma di saat belajar, ya manfaatkan waktu, ya. Manfaatkan waktu untuk belajar. Nah, ini nanti akan berupa edaran. Mungkin nanti malam atau besok Bapak minta ke masing-masing sekolah, khususnya SMP sama SMK, untuk menginformasikan aturan ini kepada wali siswa. Di situ akan dinaikkan yang mau ngaji, mau pesantren kilat dapat pahala, dapat THR. Yang tidak dapat sanksi hukuman, dapat denda. Ya. Nah, ini soalnya masih minim yang ikut ngaji. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita sekarang masuk kepada hadis yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Al-hadits at-tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-haditsu tasi', hadis yang ke-9, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar. Ini berasal daripada Abi Hurairah. Hadis yang ke-9 ini berasal daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah itu kunyah, ya. Abi Hurairah itu kunyahnya. Adapun namanya itu Abdurrahman ibn Sakhar. Kunyah itu laqab yang disandarkan kepada seseorang, yang identiknya pada tradisi Arab itu laqab itu menggambarkan nama daripada anaknya, ya.
Sedangkan Abi Hurairah ini bukan dilakopkan kepada anaknya, akan tetapi Abu Hurairah ini dilakopkan kepada kebiasaannya. Ya. Hurairah itu kucing kecil. Kalau Abi Hurairah bapak kucing kecil, kan nggak cocok. Makanya dilakopkan kebiasaan karena biasa bermain dengan kucing. Adapun Abdurrahman ibn Sakhar itu nama aslinya, ya. Makanya kalau kalian ditanya siapa nama asli Abu Hurairah, yakni Abdurrahman, ya. Abu Hurairah itu berasal dari negeri Daus, dari kafilah Daus, ya. Jadinya beliau ini berasal dari kafilah Bani Daus yang ada di Yaman, ya. Beliau Abu Hurairah, ya, sahabat Rasulullah, ya, yang ketika ditanya di dalam satu athar, ya, kalau athar itu berasal daripada sahabat, ya, dia berasal daripada sahabat. Jadinya ada satu riwayat athar itu yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang mauquf, ya, hingga Abu Hurairah berkata bahwa Abdullah bin Rafi' dia bertanya kepada Abu Hurairah, ya. Apa pertanyaannya? Ya Abu Hurairah, ya, kenapa engkau berkunyah Abu Hurairah? Jadinya Abdullah bin Rafi' bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa engkau berkunyah Abu Hurairah? Ya, kenapa engkau memiliki lakab Abu Hurairah? Ya. Nah, kemudian dijawab oleh Abu Hurairah, apa yang engkau khawatirkan dari lakabku? Ya. Benar bahwa Abdullah Rafi' menjawab bahwa demi Allah sesungguhnya aku khawatir kepada engkau ya Abu Hurairah, dengan menjelaskan apa yang dikhawatirkan. Nah, sehingga Abu Hurairah menjelaskan bahwa tentang lakop Abu Hurairah itu karena dulu kebiasaannya di saat dia mengembala kambing, ya, dia mengembala kambing itu Abu Hurairah senantiasa ditemani oleh kucing kecil. Di saat dia mengembala kambing, kambingnya dilepas, kemudian Abu Hurairah ditemani oleh kucing kecil yang menemani. Nah, kalau sudah mau terbenam matahari, itu kucingnya ditaruh di pohon, kemudian dia pulang. Kebiasaannya yang demikian itu dilihat oleh para sahabatnya, makanya dia dilakopkan dengan nama Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu adalah kucing kecil yang dinisbatkan bapak penyuka, penyayang kucing kecil. Itu nama daripada Abu Hurairah. Akan tetapi nama aslinya Abdurrahman, ya, bin Sakhar. Ini diingat ini, ya. Berarti Abu Hurairah itu penyayang kucing, ya. Beliau ini penyayang kucing, makanya dilapatkan dengan Abu Hurairah. Makanya kalau ada yang suka main kucing, ya, yang suka main kucing, panggil aja dia Abu Hurairah, ya. Kalau ada yang suka melihara kucing, ya, yang suka sama kucing, Abu Hurairah, ya. Kalau dia perempuan, Ummu Hurairah, ya. Ada yang punya kucing? Ada yang punya kucing? Ada. Jangan kucing cakep-cakep. Ada. Itu Ummu Hurairah namanya. Jadinya kalau yang suka kucing itu dijuluki dengan Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah ketika masuk Islam
Jadinya satu-satunya orang dari kafilah Daus masuk Islam itu Abu Hurairah. Karena kafilah Bani Daus itu sangat anti terhadap Islam, ya, sangat anti terhadap Islam. Nah, akan tetapi Abu Hurairah meyakini, mengimani, namanya Islam, makanya satu-satunya. Dan orang enggan berdakwah tentang Islam di kalangan kafilah Bani Daus. Apa penyebabnya? Karena tidak akan didengar, tidak akan mau diikuti, ya. Nah, makanya Abu Hurairah di saat itu ketika dia memeluk Islam, tinggal di Yaman, berusaha dakwah, tetapi tidak ada yang mau mengikuti, makanya beliau pindah menuju Madinah, ya. Nah, di satu riwayat menyebut bahwa Abu Hurairah ke Madinah itu pada tahun 7 Hijriah atau 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Ada juga yang menyebut Abu Hurairah ke Madinah itu pada tahun 8 Hijriah atau 2 tahun sebelum Rasulullah wafat, ya. Nah, sehingga sangat singkat pertemuan Abu Hurairah dengan Rasulullah. Abu Hurairah datang ke Madinah tidak membawa sedikit pun dari kekayaannya yang ada di Yaman. Dia hanya membawa seorang diri, membawa dirinya saja, ya. Makanya orang-orang yang datang ke Madinah dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa, yakni miskin, ya, itu disediakan tempat di teras masjid, di depan teras masjid, ya, tempat tinggalnya, ya. Orang-orang yang datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, tidak membawa apapun, itu disediakan tempat. Makanya orang-orang muhajirin, orang-orang yang pindah atau orang-orang hijrah ke Madinah, itu dalam kondisi miskin, itu ditempatkan di satu tempat di teras masjid, dan orang-orang yang demikian disebut dengan ahlus suffah, ya. Nah, ahlus suffah itu orang yang ke Madinah, hijrah ke Madinah, tidak memiliki tempat tinggal, itu yang disebut dengan ahlus suffah, ya. Termasuk Abu Hurairah. Akan tetapi Abu Hurairah ini, masya Allah, orangnya wara, orangnya zuhud, ya. Nah, orang yang sangat zuhud yang namanya Abu Hurairah. Bukan dia tidak memiliki apapun, dia banyak memiliki harta benda di Yaman. Tetapi ketika dia ke Madinah, semuanya ditinggalkan, ya. Makanya dia dijuluki orang yang zahid, orang yang zuhud, ya. Nah, itu Abu Hurairah, tinggalnya di teras masjid, dikategorikan beliau sebagai ahlus suffah, ya. Nah, pertemuannya dengan Rasulullah hanya 3, ada yang menyebut 3 tahun, ada yang menyebut 2 tahun. Tetapi Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan pertemuan sahabat dengan Rasulullah yang panjang-panjang, ya. Abu Hurairah itu ada yang menyebut dia 3 tahun bertemu dengan Rasulullah, ya. Hanya 3 tahun, ada yang menyebut 2 tahun. Singkat, tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu masyhur lebih banyak daripada sahabat yang lain. Disebutkan 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan ada 800 perawi hadis yang mengambil hadis daripada Abu Hurairah. Makanya kalau dari kalangan Sunni, ya, hadis-hadis yang dari Abu Hurairah itu
menurut kalangan Sunni tidak perlu diragukan, karena hadis-hadisnya Abu Hurairah itu top markotop, sudah tepat menurut kalangan Sunni, karena beliau sangat masyhur, alim, ya. Makanya kalau sudah Abu Hurairah di riwayatnya tidak perlu ditanyakan lagi itu apakah dhaif, itu apakah tidak sahih, itu tidak perlu ditanyakan. Itu menurut kalangan Sunni. Makanya kita dengarkan setiap Jumat itu di masjid kalau orang menaikkan khatib, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, itu ibaratnya kalau hadis-hadis Abu Hurairah itu sudah masyhur dan dianggap sudah top markotop, ya. Nah, Abu Hurairah atau disebut dengan Abdurrahman bin Sakhar karena tinggalnya di teras masjid, ya, itu tidak luput dari kekurangan, bahkan rasa lapar, ya. Nah, jadi kalau kalian pengen jadi orang alim, banyakkan lapar, ya. Kalau kalian banyakkan kenyang, nggak akan jadi orang alim, orang males. Tapi banyakkan lapar, ya. Nah, jadinya sama dengan sekarang kita di bulan Ramadan ini, ya, baru lapar 12 jam, begitu nikmati hidangan berbuka, semuanya kita santap. Padahal di dalam sunnahnya tidak. Sunnahnya itu yang penting ada masuk sebagian, satu kurma, satu air, laksanakan sholat. Tapi kalau zaman sekarang, sholat nanti nomor 2. Yang penting berbuka. Sedangkan wajib menyegerakan berbuka itu, maksudnya wajib menyegerakan berbuka itu masuknya seteguk air dan sebiji kurma. Kalau yang lebih dari itu bukan sunnah itu. Itu namanya melak, ya. Nah, kalau sunnah itu mana? Satu kurma sama satu seteguk air, baru di situ doa Allahumma dhahabal dhama'u, ya, wabtalatil uruqu. Nah, kalau harus makan semuanya itu balas dendam namanya, ya. Nah, itu balas dendam. Kalau santri diajar seperti itu nggak di sini? Tidak, ya kan? Hanya disediakan satu gelas air sama 3 kurma, habis itu sholat, ya. Nah, sama nanti di rumah kayak gitu. Jangan ketika di rumah malah balas dendam, ya. Nah, karena kalau kalian sudah makan terlebih dahulu, sholat itu berat sholat itu, ya. Nah, makanya bapak ngelihat dari nenek pengasuh Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin, awalnya seperti itu dulu. Harus habis dulu 1 piring baru sholat. Tapi ngelihat dari nenek pengasuh Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Akmaluddin berusaha belajar, dan ternyata menikmati, ya, menikmati. Nah, makanya Abu Hurairah alim, zuhud, karena apa? Dilatih ketika dia menjadi ahlus suffah tidak selalu makan. Namanya ahlus suffah ini orang yang tidak punya keluarga di Madinah, orang yang tidak punya tempat tinggal di Madinah. Makanya tidak jarang Abu Hurairah menahan lapar, ya. Nah, kalau dia sudah betul-betul lapar, Abu Hurairah, dia memiliki cara untuk memberitahu laparnya dia, tetapi kadang-kadang orang tidak ngerti. Disebutkan di satu kisah, suatu ketika Abu Hurairah ini sedang lapar, kemudian berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dia sedang lapar, tapi dia berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dia bertanya kepada Sayyidina Umar, seraya menahan lapar. Niatnya sebenarnya bukan bertanya, tapi niatnya itu cari perhatian, modus lah.
Ya. Karena apa? Karena dia ingin memberitahukan Sayyidina Umar saya lapar, nggak enak. Makanya dia nanya dengan harapan di dalam hatinya, moga-moga nanti kalau saya bertanya kepada Sayyidina Umar, dia bisa melihat saya lebih dekat sehingga dia mengetahui kalau saya sedang lapar. Tapi Sayyidina Umar tidak paham. Sehingga ketika ditanya ya hanya menjawab pertanyaan Abu Hurairah. Nah, pergi Sayyidina Umar, jumpa lagi dengan putranya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah bin Umar. Ya. Dengan niat yang sama. Bertanya, tapi sama Abdullah bin Umar juga tidak paham. Ya. Padahal Abu Hurairah itu bertanya, ada modusnya agar dia ditahu sedang lapar. Tapi nggak ada yang paham. Nah, makanya dilihatlah proses itu sama Rasulullah. Makanya Rasulullah memanggil Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ta'al ke sini. Nah, disuruh makan. Makanya nanti kalian kalau bicara sama temen, ada orang yang bertanya, lihatlah. Kalau dia lemes-lemes berarti itu dia tidak serius bertanya. Dia hanya ingin ngasih tahu, nih saya lagi lapar nih, kasih makan dong gitu. Nah, jangan serius ditanggapi, ya. Nah, sama dengan dulu ada namanya sama Eri di sini. Nah, kalau sudah mulai dia sholawatan, berarti dia pengen rokok. Ya, majukan di depannya ini rokok nih. Selesai sih dia sholawatan. Ya. Nah, dia kalau maju langsung pengen yang rokok, dia semel. Makanya saya saja, nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau sudah kayak gitu, dengar-dengar, oh dia pengen rokok. Ini rokok nih. Jadi kita harus paham. Nah, Abu Hurairah pun demikian dulu. Karena dia kekurangan di Madinah, sengaja bertanya. Tetapi kadang-kadang tidak dipahami oleh orang, kecuali Rasulullah yang sangat memahami. Nah, ini Abu Hurairah. Nah, makanya Abu Hurairah ini, Masya Allah, luar biasa. Ya, sahabat Rasulullah yang betul-betul dekat dan dimanfaatkan kedekatannya dengan Rasulullah sekalipun dalam waktu yang singkat. Ya, jangan pernah membayangkan Abu Hurairah tinggal bersama Rasulullah itu puluhan tahun sehingga paling banyak meriwayatkan hadis tidak. Hanya 3 tahun. Di riwayat yang lain menyebutkan hanya 2 tahun. Ya. Nah, Abu Hurairah ketika Rasulullah wafat, diangkatlah beliau menjadi gubernur, ya, oleh Sayyidina Umar bin Khattab di negeri Bahrain. Ya. Negeri Bahrain itu kurang lebih 2100 kilo dari Mekah. Dari Mekah. Nah, makanya berubah kehidupan Abu Hurairah. Pasca wafatnya Rasulullah, bersilih berganti kepemimpinan. Ketika khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab, Abu Hurairah ditunjuk menjadi gubernur, ya, oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Nah, gubernur itu gubernur yang amanah, bukan gubernur yang dipelesetin. Sekarang kan nih kata-kata gubernur itu dipelesetin. Gubernur kan, kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa Malaysianya, Melayunya gubernur, ya. Nah, banyak orang mempelesetin. Ada gubernur itu good, bener. Ada gubernur itu gak bener. Ya, ada dia disebut good bener, ada yang disebut gak bener. Nah, ya zaman sekarang kan banyak gubernur gak benernya, ya. Kalau dulu Abu Hurairah goodnya itu, gubernurnya itu good bener, ya. Kalau sekarang kan banyak nih yang gak bener, ya. Nah, kenapa? Karena Abu Hurairah ini amanah menjadi gubernur, ya. Amanah menjadi gubernur, kemudian dia itu memiliki prestasi-prestasi. Nah, makanya Abu Hurairah terus dari khalifah ke khalifah, berganti khalifah, tetap memegang jabatan gubernur, ya. Nah, makanya beliau dipindah di zamannya Abi Umayyah, yang tadinya dia gubernur di wilayah Bahrain. Nah, di zamannya Abu Umayyah dipindah menjadi gubernur di wilayah Mesir. Ya, Mesir dengan Mekah itu kurang lebih 3000 kiloan, ya.
Karena dulu satu kewilayahan yang disebut dengan Jazirah Arab. Kalau sekarang Jazirah Arab dipecah menjadi banyak negara. Ada Saudi, ada Bahrain, ada Qatar, ada Abu Dhabi, ada Emirat, ya, ada Mesir, ada Sudan, ya. Nah, kalau dulu satu, makanya sahabat-sahabat ditugaskan, ya, menjadi pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah yang demikian itu. Makanya Abu Hurairah di samping dia menjadi ulama yang alim, dia juga menjadi umara yang amanah. Makanya terkumpul dua pada Abu Hurairah. Pertama dia menjadi ulama, yang kedua dia menjadi umara, ya. Makanya terjadilah apa? Kebaikan pada orang-orang yang dipimpin oleh Abu Hurairah dengan sebab amanahnya yang senantiasa ditunaikan oleh Abu Hurairah. Nah, ini sedikit tentang Abu Hurairah, ya. Nah, Abu Hurairah ini adalah sahabat Rasulullah yang senantiasa dekat dengan Rasulullah, memanfaatkan waktu bersama Rasulullah sehingga banyak meriwayatkan hadis dengan hitungan kurang lebih 5.374 hadis. Salah satu daripada hadis itu adalah hadis yang ke-9 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan bahwa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didengar? Yaqul, Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Ma nahaitukum, apa-apa yang aku larang, ya, terhadap kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah, ya. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintahkan, ya, kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, ya, maka kerjakanlah semampu kalian, semampumu, ya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya yang telah mencelakakan orang-orang sebelum kalian, ya, kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Yang banyak mencelakakan orang-orang sebelum kalian itu adalah banyaknya kasratu masailihim, banyaknya mereka bertanya, dan wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan banyaknya daripada mereka itu berselisih terhadap nabi-nabi mereka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 ini berbicara tentang perintah dari Rasulullah kepada umatnya, ya, kepada kita. Kita ini kan umat Rasulullah. Makanya hadis ini jadi pegangan, ya. Jadi pegangan untuk kita melakukan sesuatu. Nah, kalimatnya ada dua, ma nahaitukum dan ma amartukum, ya. Ma nahaitukum itu perintah, larangan. Apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah itu agar kita jauhi, ya. Ma amartukum, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu agar kita kerjakan tanpa banyak bertanya, ya. Nah, disebutkan di dalam syarah hadis ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibu, ay ijtanibu jumlatan wahidah la taf'aluhu syai'an minhu, wa hadha mahmulun 'ala an-nahyi tahrir. Maksud daripada manahaitukum anhu fajtanibu ay ijtanibu, yaitu hendaklah menjadikan sesuatu itu yang dilarang oleh Rasulullah itu untuk dijauhi, ya. Nah, ini adalah salah satu jumlah kalimat yang ingin memberikan penjelasan, ya. La taf'alu, jangan lakukan, ya.
dan jangan dekati. Ini kalimat yang menunjukkan apa yang dilarang oleh Rasulullah tidak boleh kita kerjakan, lakukan, dan tidak boleh didekati. Ya. Kenapa mahmulun an mahyi tahri? Karena larangan itu adalah melarang kepada sesuatu yang sudah diharamkan. Jadinya kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Ya. Nah, makanya kalimat di sini manahaitukum anhu itu adalah menjauhi apa-apa yang dilarang dan jangan mendekat kepada hal-hal yang dilarang. Ya. Makanya perintah di dalam Al-Quran itu tidak memerintahkan untuk tidak melakukan zina. Al-Quran menyebut la taqrabuz zina. Ya, tidak menyebut jangan berzina, tetapi disebut jangan mendekati zina. Perkara yang sudah ditetapkan hukumnya untuk dijauhi, jangan coba-coba didekati. Mendekat pun tidak boleh. Contohnya zina nih, sudah tetap hukumnya itu haram, makanya tidak boleh didekati. Ya, apalagi melakukannya, karena mendekati dari perkara yang dilarang itu akan menyebabkan jatuh hukumnya haram. Ya, jatuh hukumnya haram. Jadinya kalau berbicara la taqrabuz zina, dekatnya saja itu tidak boleh, apalagi zinanya, berarti mendekati zina itu pun haram. Yang mana contohnya? Ya seperti praktik-praktik pacaran di zaman sekarang. Ya, keluar berduaan, ya tidak ada saksi, tidak ada teman. Ini bagian daripada qaribun ala zina. Ya, begoncengan, pulang jam 2, jam 3, apalagi puasa, seperti mana kemarin penjelasan daripada Tuan Guru kita waktu penutupan malam Senin. Ngabuburit, ya, ngabuburit, tetapi condong kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, ngabuburit bersama pacar, pakai Vario 160, Vario 125, PCX 160, ya. Yuk naik. Ketika naik, apa yang terjadi? Peluk-peluk. Peluk. Nanti jatuh. Ini puasa. Ngabuburitnya malah datengin dosa. Padahal sudah menahan haus dan dahaga, sudah menahan lapar dan dahaga dari pagi. Tinggal 1 jam ngabuburit, peluk-pelukan di atas motor, ya. Pandang-pandangan bisyahwah, binadhrat syahwah, apa yang terjadi? Gugur. Ya, karena pekerjaannya yang dilarang. Nah, pekerjaannya yang dilarang, ya. Nah, bahkan di sini wa ma amartukum, dan kerjakan apa yang disuruh untuk mengerjakan. Ya. Nah, dan apa disebut bahwa fa innama ahlakal ladzi min qablikum kasratu masailihim. Ya, banyak orang yang celaka pada orang-orang sebelum engkau karena apa? Karena banyak bertanya. Coba kalau kita bahas di masjid saja tentang perkara ini, banyak pertanyaan. Ya. Contohnya nih, anak-anak kalangan muda bahas tentang ngabuburit. Ya. Banyak alasannya. Kalau kita keluar sama cowok kita tapi kita tidak pelukan gimana? Bertanya kan, seolah ingin memudahkan langkahnya. Padahal Rasulullah mengatakan kasratu masailihim, banyaknya bertanya tentang hal-hal yang dilarang, banyaknya bertanya tentang hal-hal yang diperintahkan, itu akan menyebabkan celaka. Seperti kemarin, ya kan? Kemarin pernah Bapak jelaskan tentang lupanya muallim atau lupanya imam tasyahud awal.
ya kan? Nah, lupanya imam tasyahud awal. Ya, imam sudah berdiri, banyak orang yang mengikuti nafsinya. Ya, maksudnya apa? Dia tidak ikut berdiri menyelesaikan tasyahud awal terlebih dahulu. Nah, makanya kalau ada yang demikian, nanti kalau ada imam lupa tasyahud awal, ikut sama imam. Dan kalian harus paham ilmunya. Kalau imam itu sudah tegak, jangan teriak-teriak. Ya. Imamnya sudah Allahu Akbar, bahkan sudah bersidakap. Dia udah lupa nih tasyahud awal, udah berdiri dan sudah bersidakap. Ya. Jangan teriak-teriak subhanallah, subhanallah. Tidak bakal turun imam itu. Karena di dalam hukum, ketika imam sudah berdiri betul, kemudian dia turun kepada tasyahud awal, maka sholatnya batal. Tapi kemarin di masjid, banyak orang yang teriak, imamnya sudah berdiri, dia mengira imam tidak dengar. Imam itu dengar, tetapi imam itu paham hukum. Ya, paham hukum. Tapi banyak orang yang menyelesaikan tasyahud awalnya, tidak mengikuti imam. Kalau dia menyelesaikan tasyahud awalnya tidak mengikuti imam dengan niat mufarraqah, sah sholatnya. Tetapi kalau dia menyelesaikan tasyahud awalnya dengan niat tidak mufarraqah, maka batal sholatnya. Nah, ini kemarin saya lihat di masjid, ya, pada malam Sabtu. Nah, dibuka pertanyaan oleh Ustadz pada pagi Sabtu. Ya, tidak mungkinlah Ustadz akan mengetahui batal atau tidak. Tinggal diri kita. Mufarraqahkah kita dari imam itu atau tidak? Kalau kita tidak mufarraqah, ya batal sholat kita, harus qadha. Tidak perlu kita tanyakan. Kalau Ustadz sudah buatkan kita clue bahwa orang yang tidak mufarraqah batal sholatnya, tidak perlu ditanyakan lagi. Sholat aja, sholat. Nah, tapi banyak pertanyaan dengan mengatakan ketutup kelombu kah, ya, inikah, itukah. Makanya apa? Akhirnya Ustadz bingung, tidak bisa menentukan hukumnya. Akhirnya ketika orang itu betul-betul batal dan dia tidak qadha, celaka, dia dapat dosa. Nah, ketika sudah ada clue bahwa orang yang tidak mengikuti imam itu maka batal sholatnya kalau dia tidak mufarraqah, maka sholat. Jangan ada alasan-alasan yang lain. Ya. Nah, makanya itu pentingnya kita belajar, itu pentingnya kita ngaji. Jangan hanya ibadah-ibadah mulu. Ya, ngaji perlu. Ini ketika majelis taklim sepi, ya, tapi sholatnya nggak pernah ketinggalan. Ternyata sholatnya ampas, nggak ada isinya. Ya. Nah, makanya iblis paling suka tuh ganggu orang yang ibadah daripada ganggu orang yang belajar. Ya, paling mudah ganggu orang abid daripada orang alim. Itu iblis. Ya. Nah, karena apa? Belum tentu orang abid itu mengetahui apa yang dikerjakan. Belum tentu. Ya. Nah, tapi kalau seorang alim sudah tahu apa yang dia kerjakan, sekalipun tidak mengerjakan. Ya. Seperti peristiwa tadi. Apa sih hukumnya tasyahud awal sehingga kita bela-belain selesaiin sehingga meninggalkan imam? Apa? Hukumnya itu sunnah, tapi mengikuti imam wajib. Karena dia tidak tahu ilmunya, makanya dia mengikuti kemauannya sendiri. Ya, nah ini makanya orang-orang yang demikian itu cepat berubah. Ya, mudah-mudahanlah anak-anakku di generasinya nanti, ya, bisa kokoh dengan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Ya, pelajari ilmu itu sedini mungkin, karena belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kalau sudah tua bagaikan mengukir di atas air. Ya, itu. Ya.
Sekalipun orang-orang tua itu di depan kita, ya lalu-lalu saja. Tapi kalau kalian pasti akan ingat. Ya, makanya kalau bapak ditawarin mau ngisi majelis enggak di sini, siapa muridnya? Ya majelis taklim orang-orang tua. Oh enggak. Nah, jadi jangan bilang kalau bapak tidak ada jadwal di bulan Ramadan ini. Banyak jadwal, tapi kenapa bapak ikat diri bapak di depan kalian? Karena bapak berharap kalian yang lebih muda jauh lebih penting untuk ditanamkan ilmu dibandingkan ngisi keliling. Kadang-kadang tuh ada yang minta ke Suralega, ada yang minta karena bapak ini dikasih jabatan ketua lembaga dakwah NU Lombok Timur, ya. Tetapi apa, enggak, saya ngejar anak-anak saja, ya. Nah, nanti ngajar orang tua malah sekarang kita ajar besok lupa, ya. Tapi tetap ikhtiar kita ngajar, bukan kita mengecualikan orang tua, ya. Tetapi mengajar Gen Z itu bagi bapak harus, mengajar kaum milenial bagi bapak itu bagus, ya. Nah, karena apa? Karena ingatannya jauh lebih kuat. Kita kembali ke pembahasan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian, ya. Nah, ini berkaitan dengan ada satu ceramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuhan nas, innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajj fahujju. Faqala rajulun aqul 'am ya Rasulullah. Jadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpidato mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajj fahujju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Tiba-tiba ada orang yang ngangkat jari berkata kepada Rasulullah, aqul la'am ya Rasulullah, apakah wajibnya itu setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasakata, diam, ya, tidak menjawab, ya. Hatta qala laha thalathan, sampai orang itu bertanya 3 kali, apakah wajib haji itu setiap tahun ya Rasulullah, ya. Nah, sampai 3 kali, baru yang ketiga Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lawajabat wa lam mastata'tum. Apa katanya Rasulullah? Kalau aku mengatakan iya, maka itu akan menjadi kewajiban, ya, akan menjadi kewajiban. Nah, dan walamma stata'tum, kalau itu menjadi kewajiban maka kalian tidak akan mampu. Nah, ini maksudnya apa yang diperintahkan itu, ya. Jangan banyak ditanyakan. Kalau ditanyakan itu akan menjadi dasar hukum, ya. Tetapi jangan berdiam dalam kebodohan, ya. Mendengar penjelasan bapak tiba-tiba nanti jangan kita nanya, nanti kalau kita nanya malah kita yang disuruh, nanti menjadi hukum bagi kita. Nah, ini salah. Maksudnya Rasulullah ini adalah yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulullah di zamannya Rasulullah itu tidak boleh dipertentangkan, diperdebatkan, ya. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau aku jawab iya, maka apa? Maka akan menjadi
wajib. Ya. Tidak ada ubahnya seperti sholat nih di bulan Ramadan. Kalian sholat tarawih. Ya. Nah, sholat tarawih itu ya di zaman Nabi tidak disebut dengan sholat tarawih. Ya. Dulu Rasulullah sholat itu hanya beberapa malam di bulan Ramadan, ya, hanya beberapa malam. Nah, kemudian dilihatlah Rasulullah sholat, ngikut sahabat. Pertama 3 orang ngikut sama Rasulullah, malam kedua rame, malam ketiga rame, malam keempat Rasulullah tidak keluar. Ya. Nah, jamaah sudah rame, tapi Rasulullah tidak keluar. Kemudian apa yang terjadi? Ada yang pura-pura batuk agar didengar oleh Rasulullah. Ada yang pura-pura ketuk-ketuk pintu, tetapi Rasulullah tetap tidak keluar. Ya. Nah, sehingga pada esok harinya setelah selesai sholat fajar, ya, Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabat, "Ya Rasulullah, semalam kami kumpul di sini, tapi engkau tidak kunjung keluar." Rasulullah mengatakan, "Iya, saya sengaja tidak keluar." Ya. Karena kalau saya keluar dan itu terjadi terus-menerus, maka akan turun wahyu untuk menjadikan sholat malam pada Ramadan itu menjadi wajib dan kalian tidak mampu. Jadinya di masanya Nabi bukan sholat tarawih namanya, di zamannya Nabi namanya sholat qiyamul lail. Ya. Jadi kalau ada orang yang mempertentangkan tentang 8 rakaat, ada yang mempertentangkan tentang 20 rakaat, ya, ada yang mempertentangkan tentang hal-hal yang demikian itu dengan menyebut ini yang lebih benar, ini yang lebih benar, semuanya tidak benar. Penyebutan sholat tarawih itu aja tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu disebutnya dengan qiyamul lail. Makanya Rasul mengatakan man qama ramadanan imanan, barang siapa yang mendirikan sholat, tidak menyebut dengan man sholat tarawih, tidak disebut dengan barang siapa yang sholat tarawih, tidak, karena belum ada penyebutan sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada pada zaman sahabat. Nah, makanya Rasulullah mengatakan kalau saya keluar dan tetap terlaksana sholat itu secara berjamaah, takutnya sholat itu menjadi wajib. Sedangkan kita di zaman sekarang kan nggak mungkin, ketika sunnah aja sulit dengan alasan berute meken, ada dengan alasan nanti di akhir-akhir Ramadan sedang berdagang untuk jualan hari raya. Gimana hukumnya coba kalau wajib? Ya. Ini aja yang sunnah ini banyak bolong karena kecapean, kelelahan dan lain sebagainya, apalagi yang wajib. Makanya di sini masuk bahwa mastata'tum, perintah kerjakan semampu kalian. Ya. Nah, kerjakan semampu kalian. Kalau kalian mampu mengerjakan sholat malam itu 8 rakaat dengan ayat yang panjang, kerjakan. Jangan tanya-tanya. Kalau kalian mampu lebih panjang lagi 20 rakaat dengan ayat-ayat yang pendek, kerjakan. Kalau kalian mampu dengan 36 rakaat dengan ayat-ayat yang lebih pendek-pendek, kerjakan. Imam Malik itu 36 rakaat tarawihnya. Karena penduduk Madinah di saat itu komplain, ya, apa yang dikomplain oleh penduduk Madinah? Kok orang Mekah ketika sholat tarawih itu dari 4 rakaat ke 4 rakaat itu diselingi dengan tawaf. Luar biasa orang-orang Madinah, luar biasa orang-orang Mekah, beruntung sekali. Nah, makanya terus Imam Malik memutuskan untuk mengganti tawafnya orang-orang Mekah, maka dikerjakan lagi sholat 4 rakaat.
Jadinya bilangan tarawih itu jangan diperdebatkan. Ya. Nah, mau yang 8 ya silahkan, mau yang 20 ya silahkan. Siapa yang paling banyak menanam, dia yang paling dapat paling banyak memetik buah. Ya, kalau kita mengerjakan 20 ya silahkan. Ngikuti Imam Malik 36 ya silahkan. Ya. Tidak ada masalah. Karena apa? Kalau kita pertentangkan, perdebatkan, kalau kita kalah dalam perdebatan itu menjadi hukum. Makanya kalau kalian yang tidak tahu itu ditanyakan, kalau sudah tahu dikerjakan, kalau ragu itu jangan banyak-banyak nanya, ya. Takutnya itu menjadi hal. Kenapa? Rasulullah mengatakan bahwa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, orang-orang sebelum kalian itu banyak celaka karena menyelisihi para nabinya, itu karena banyak yang tidak menerima apa yang disampaikan oleh nabi. Seperti di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, ada seorang umatnya sedang sakit, kemudian diperintah cari sapi betina, ya. Nah, perintahnya cuma satu, cari sapi betina. Tapi apa? Ditanyakan, betinanya gimana? Apakah gemuk? Apakah kurus? Apakah lenjor? Apakah gimana? Akhirnya apa? Bebannya sendiri dijawab oleh Nabi Musa. Oh, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Akhirnya kesulitan sendiri. Coba kalau cari sapi betina, berangkat sudah. Ini sapi betina, selesai masalah. Ya. Tapi apa? Ditanya, ya. Ini, akhirnya sulit. Makanya di dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-Baqarah, menisbatkan kepada apa yang terjadi pada umatnya Nabi Musa yang diperintahkan mencari sapi betina. Makanya surah itu dinamakan dengan Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah? Sapi betina. Ya paham jadinya hadis yang ke-9 ini menunjukkan bahwa apa-apa yang sudah jelas hukumnya jauhi. Apa yang diperintahkan maka kerjakan semampu kita, ya. Nah, kalau itu kita tidak mampu, ya ada di situ keringanan, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, ya. Perkara-perkara yang tidak mampu kita kerjakan ada diskonnya, ada rukhsahnya dari Allah, ya. Rukhsah itu jangan dipertentangkan. Kalau ada yang mempertentangkan rukhsah, maka itu akan menjadi penyebab celaka, akan menjadi membebankan dirinya sendiri. Orang-orang dahulu celaka itu karena banyak nanya dan karena banyak berselisih dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Nah, ini penjelasan hadis yang ke-9. Wa ba'du.